Selamat datang di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. SMK Mutiara Bangsa Kemiri adalah sekolah swasta kejuruan yang beralamat di Jalan Raya Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran merupakan salah satu program keahlian di SMK Mutiara Bangsa Kemiri yang dibuka pada tahun ajaran 2000 dan saat ini telah menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan dibukanya jurusan tersebut dan didukungnya juga dengan lingkungan yang diharapkan nanti dapat mencetak lulusan yang beriman dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta mampu menerapkan ilmu sesuai bidangnya. Komunikasi di tempat kerja adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antar individu atau kelompok di dalam sebuah organisasi, baik secara formal maupun informal, verbal maupun non-verbal. Proses ini sangat penting untuk kolaborasi yang efektif, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa penerapan komunikasi di tempat kerja yang benar dan salah. Pak Nikmat, Ya Pak Ali. tolong buatkan laporan bulanan untuk direksi ya, deadline-nya jam 4. Iya Pak. Ya, silakan masuk. Ini laporannya Pak. Silakan dicek. Baik. Ini kok beda formatnya sama bulan lalu? Direksi nunggu, Pak. Pak Nikmat tadi kerjanya gimana? Coba cek ulang. Baik Pak. Berikut ini adalah komunikasi lisan yang salah karena atasan memberikan tugas secara lisan dengan singkat dan sebenarnya cukup jelas untuk diri sendiri, tetapi menurut karyawan ternyata ada banyak pertanyaan yang tidak terucapkan dan memilih diam dan menebak-nebak sendiri. Akhirnya salah mengerjakan laporan. Pak Nikmat, Iya Pak. laporan keuangan bulanan ya, deadline-nya jam 4. Baik Pak. Saya konfirmasi dulu ya Pak ya. Laporannya menggunakan format Excel yang ada grafiknya Pak ya. Kalau ada tambahan nanti saya ambil ke Buti ya Pak. Betul sekali, jangan lupa tambahkan forecast bulan depan ya. Baik Pak. Langsung kerjakan. Baik Pak. Ya, masuk. Isi Pak. Ya. Pak, ini laporan yang Bapak minta ya Pak. Silakan dicek. Baik, saya cek dulu ya Pak. Baik. Alhamdulillah, laporan keuangannya formatnya sudah sesuai yang diharapkan Pak Direksi. Makasih ya Pak. Oh siap Pak. Sama-sama Pak. Saya kembali ke tempat Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Berikut ini adalah komunikasi lisan yang benar karena atasan memberikan tugas yang singkat dan jelas, tetapi karyawan melakukan closed loop communication, yaitu konfirmasi aktif dengan kalimat sederhana. Boleh saya konfirmasi terlebih dahulu? Ini bukti nyata kalau komunikasi yang efektif itu bukan soal atasan dan karyawan, tapi soal keberanian mengklarifikasi dan kebiasaan mengulang pemahaman. Halo. Selamat pagi Bu, apakah ini sekretaris Pak Direktur PT MBK Printing? Iya, ada apa? Saya ingin membuat janji bertemu dengan Pak Direktur. Aduh, beliaunya lagi sibuk, kayaknya nggak bisa diganggu deh minggu ini. Kiranya kapan ya Bu kita bisa bertemu beliau? Saya nggak tahu Pak, jadwalnya penuh. Coba aja nanti nelpon lagi ya minggu depan.
Apakah saya bisa menitip pesan sama beliau? Pesan apa? Tapi kan belum tentu bisa dibaca sama beliau. Kan beliaunya juga lagi sibuk. Gitu ya. Udah ya Pak, saya tutup dulu ya. Saya juga lagi sibuk nih. Berikut adalah penerapan komunikasi telepon yang salah karena menjawab telepon lebih dari 3 kali deringnya. Selanjutnya, tidak menyapa dengan ramah, kemudian berbicara dengan nada tinggi, tidak melakukan aktivitas listening atau mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa yang kurang tepat, dan menutup telepon dengan cepat tanpa memperhatikan pembicaraan sudah selesai atau belum. Selamat pagi, dengan Uti, Sekretaris Direktur PT MBK Printing. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Uti, saya Sidik dari PT Kencana. Saya ingin membuat janji bertemu dengan Bapak Direktur, bisa? Baik, Pak Sidik. Mohon tunggu sebentar ya, saya cekkan dulu jadwal beliau. Terima kasih sudah menunggu. Pak Direktur tersedia pada hari Kamis pukul 10 atau di hari Jumat pukul 14.00. Apakah salah satunya ada yang cocok untuk Bapak? Kamis jam 10 kayaknya cocok Bu. Kamis jam 10. Baik Pak, saya jadwalkan pertemuan Pak Sidik dengan Pak Direktur pada hari Kamis pukul 10 di ruang rapat utama. Apakah ada dokumen yang perlu kami siapkan? Untuk sementara tidak ada Bu. Terima kasih Bu Uti. Mohon maaf, sebelumnya ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Oke, silahkan Ibu dicatat. Baik. 0831 15 15 4622. Mohon maaf, saya ulang kembali ya, nomor teleponnya di 0831 15 15 4622. Siap, betul Ibu. Kemudian saya ulangi kembali untuk pesannya. Bapak jadwal pertemuan dengan Pak Direktur pada hari Kamis jam 10 di ruang rapat utama. Betul? Betul Ibu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak. Kami tunggu kedatangannya ya. Jika ada perubahan, silakan hubungi saya kapan saja. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Berikut adalah penerapan komunikasi di tempat kerja menggunakan telepon yang baik. Karena menerapkan etika bertelepon yang pertama yaitu menjawab telepon dengan cepat, tidak boleh lebih dari 3 kali deringnya. Selanjutnya yang kedua, menyapa dengan ramah. Yang ketiga, berbicara dengan jelas. Yang keempat, melakukan aktivitas listening atau mendengarkan dengan baik. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tepat. Yang keenam, menjaga nada bicara. Yang ketujuh, mengkonfirmasi ulang pesan. Dan yang terakhir adalah menutup telepon dengan tepat. Nah, berikut ini adalah komunikasi tulisan melalui email yang salah karena mengisi subjek tidak sesuai dengan isi pesan dan juga menulis body email tidak lengkap dan tidak menggunakan bahasa yang baku.
Berikut ini adalah komunikasi tulisan melalui email yang benar, yaitu menuliskan alamat email, kemudian mengisi subjek dengan tepat sesuai dengan isi pesan. Kemudian menulis body email dengan jelas dan singkat sesuai dengan isi pesan yang dilampirkan. Jangan lupa melampirkan pesannya ya.